Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solfi Utami, kelas 11 MIPA 5, nomor absen 32. Saya akan menjelaskan agresi militer Belanda 2. Peristiwa militer Angkatan Bersenjata Kerajaan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 telah melawan ibu kota Yogyakarta dan wilayah Republik Indonesia. Belanda ingin dapat mempertahankan dalam sebuah kekuasaan mereka di wilayah Indonesia, mencoba mencari alasan dan celah agar dapat melakukan tanpa persetujuan yang disepakati. Apa itu militer Belanda 2? Dalam pembahasan kali ini kami akan menjelaskan mengenai militer Belanda secara singkat dan jelas serta mudah untuk dipahami. Apa itu agresi militer Belanda 2? Agresi militer Belanda 2 yakni telah ditemukan pada tanggal 19 Desember 1948 dengan sebuah serangan ke wilayah Yogyakarta dalam ibu kota Indonesia pada waktu itu, serta penangkapan Muhammad Hatta, Soekarno, Yahril, dan beberapa lainnya. Jatuhnya dalam ibu kota nasional telah menyebabkan pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin dengan Nyebutin Wiranegara. Pada suatu hari pertama dalam agresi militer Belanda 2, mereka menggerakkan pasukan mereka di pangkalan udara Mawuwo dan pergi dari sana ke ibu kota Indonesia Yogyakarta. Kabinet menghentikan sampel cepat. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa kepemimpinan negara harus tetap berada di kota agar dekat dengan Komisi 3 Negara KTN, sehingga kontak diplomasi dapat dilakukan. Latar belakang dalam adanya sebuah agresi militer Belanda 2 yang telah berkeras dalam mempertahankan sebuah kekuasaan mereka di wilayah Indonesia, yakni dapat berusaha mencari alasan dan kelalaian sebagai melanggar adanya suatu perjanjian yang telah disepakati. Ketika perjanjian Linggarjati ditandatangani, Belanda menolak dengan meluncurkan agresi militer pertama terhadap rakyat Indonesia. Kemudian Dewan Keamanan PBB datang melalui KTN Komisi 3 Negara, dan kemudian dicapai kesepakatan di wilayah pelabuhan Jakarta pada kapal Amerika dari USS Renville. Dengan menyetujui adanya sebuah gecatan senjata di sepanjang garis demarkasi, yakni dapat dikenal sebagai garis Van Wouw, yang merupakan sebuah garis buatan yang menghubungkan para pemimpin Belanda, meskipun pada kenyataannya banyak daerah masih dikenali oleh pantai Republik. Tujuan agresi militer. Dalam adanya sebuah tujuan agresi militer Belanda kepada rakyat Indonesia adalah untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia dan pasukan TKR-nya sudah hilang. Dengan cara ini, Belanda mempunyai sebuah hak, yakni sebagai melakukan apapun yang mereka inginkan dalam rakyat Indonesia. Menurut gagasan anak Agung Gede Agung, terdapat dua alasan utama mengapa Bel memicu agresi militer. Di antaranya ialah sebagai berikut. Penghancuran republik, yakni termasuk sebuah sistem konstitusional yang terpadu, perwakilan dari wilayah federal dan elemen kooperasi dan moderat dari bekas republik harus berpartisipasi dalam PIF tanpa mewakili bekas republik. Pembentukan dalam pemerintahan sementara federasi berdasarkan keputusan pemerintah dalam masa tradisi. Menurut Kahi, Belanda mempunyai dua kelompok dalam kepentingan yang ingin negara Indonesia tetap berada di bawah kendali Belanda, ialah elemen pertama,
adalah sebagai mayoritas orang Belanda yang telah berinvestasi dalam manajemen di Indonesia, termasuk pengusaha yang secara alami mempunyai sebuah kepentingan ekonomi yang berada di dalamnya. Elemen kedua yakni berasal dari tentara militer NKRI dan pejabat Belanda, adanya sebuah kelompok yang mempunyai suatu kepentingan utama dalam posisi militer Belanda kedua. Sekian penjelasan dari agresi militer Belanda II. Saya akan juga menjelaskan tentang yang booming sekarang, tentang virus COVID-19. Tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau bentuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipraan air liur penderita COVID-19. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Diagnosis virus corona. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan sengaja yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melanjutkan pemeriksaan lanjutan berikut: uji sampel darah, tes ucap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak, röntgen dada untuk mendeteksi instat atau cairan di paru-paru. Pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu menunjukkan penderita COVID. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.